Akhir dari duel maut, Rolis menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Sumatera Selatan. Mungkinkah Mantok, sang pelaku yang juga tetangga sekaligus teman kecil korban, berniat untuk membunuh? Berikut serial tabir, tak terima ditagih hutang, teman dibunuh. Duel tadi? Duel, kakak sepupu aku yang sudah terkapar pas diantar sini tadi, napas masih ada, pas digulingi tak katik lagi napas. Motif dari tersangka ini itu ada sangkut paut utang piutang. Nagih utang aku sudah bayar, sakunya belum. Utang dibayar masih tagih malam-malam lagi deh. Nanti nak agak. Rolis, 43 tahun, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Rolis tewas setelah berduel dengan Mantok, tetangga sekaligus temannya sendiri. Korban ini pada saat itu menagih hutang kepada tersangka. Dan kata tersangka, hutang itu telah dibayarkan melalui transfer. Namun kemudian korban tidak mengetahui hal tersebut. Nah, terjadilah cekcok pada saat itu. Hutangnya itu Rp800.000. Tersangka ini berteriak-teriak dari luar rumah, yang mana ibu korban ini sedang terbaring sakit di dalam rumah. Kemudian menanyakan perihal apa, kenapa ada orang teriak seperti orang mau ribut. Gitu. Sehingga tersangka ini menjadi naik pitam juga. Senjata tajamnya itu ya pada saat itu diambil dari rumah. Jadi dari rumah pada saat korban menagih hutang itu. Berapa kali ditikam korban? Korban hanya satu kali di bagian dada sebelah kiri. Nah, untuk pasal yang dikenakan untuk pelakunya seperti apa? Pasal yang kita terapkan yaitu pasal 338 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tak berselang lama setelah pembunuhan, Mantok mencoba melarikan diri. Namun, pelariannya sia-sia. Mantok ditangkap di rumah kerabatnya tanpa perlawanan. Kami mendatangi TKP, kemudian kami dapat informasi dari masyarakat bahwa keberadaan tersangka tidak jauh dari lokasi kejadian, sekitar lebih kurang 1 km. Kemudian Kapolsek beserta anggota opsional Polsek Gandus melakukan penangkapan terhadap tersangka ini dan tanpa ada perlawanan. Jadi kita sudah mengetahui dari awal informasi yang dari masyarakat bahwasanya perkelahian ini memang sudah diketahui, ada masyarakat lain yang melihat, jadi tahu siapa tersangka itu. Jadi kami beranggap perkara ini memang sudah jelas seperti itu. Saksi yang kami periksa itu yang saksi kunci memang ada 1 orang pada saat itu, kemudian tetangga lain yang saat itu memang melihat secara langsung kejadian tersebut, sekitar 4 orang. Polisi menyita barang bukti berupa pisau yang digunakan menikam korban. Barang bukti yang kita amankan 1 bilah pisau dapur jenis cap garpu yang bergerigi dengan gagang kayu. Kemudian bekas bercak darah yang ada di celana korban. Menurut AKP Firmansyah, pelaku mengklaim tidak menyiapkan senjata saat berkelahi. Menurut pengakuan tersangka, ia mengambil pisau dari dalam rumah karena korban juga membawa senjata tajam. Ya tidak, karena pada saat itu korban mendatangi dia ke rumah secara spontan karena melihat korban ini juga membawa senjata tajam, maka tersangka ini juga mengambil senjata tajam di dalam rumah tanpa ada rencana. Sedangkan di Rumah Sakit Bayangkara, korban yang tewas langsung diotopsi. Menurut dokter forensik RS Bayangkara Muhammad Hasan, korban tewas karena luka dalam di bagian dada.
Kami telah melakukan serangkaian pemeriksaan forensik terhadap sesosok jenazah laki-laki dikenal. Adapun hasil yang kami dapatkan, terdapat 1 buah luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran luka tusuknya itu panjang 3, lebar 1 cm. Untuk kedalaman kita tidak dapat tentukan karena menembus rongga dada. Adapun kita dapatkan di hasil pemeriksaan terdapat patah tulang dada sela iga ke-5 dan ke-6. Sesuai dengan permintaan dari penyidik, surat permintaan visum dari penyidik, kami melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah tersebut. Untuk saat ini kami dapat simpulkan kesimpulan penyebab kematian sementara dapat kami simpulkan adanya perdarahan di dalam rongga dada akibat luka tusuk tersebut. Polisi pun masih berjaga-jaga di lokasi kejadian untuk mencegah bentrok antar warga. Perkelahian ini memang sudah diketahui, ada masyarakat lain yang melihat, jadi tahu siapa tersangka itu. Antara korban dan tersangka ini berteman sudah sejak lama, karena hanya ketersinggungan itu saja hingga menyebabkan mereka selisih paham.